في مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة أن الله يمن بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي بالشفاعة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأرسل إلينا رسوله النبي المكرم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh-sesepuh, para kuitan-kuitan kita yang hadir pada hari ini, para bapak, ibu, jamaah hadirin wal hadirat yang insyaallah mudah-mudahan berkumpulnya kita di langgar ini, di majelis ini, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat kepada kita sebarataan. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan ini Allah Ta'ala sudah menghapus segala dosa-dosa kita dan dosa kuitan-kuitan kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita sabarataan. Allah angkat segala penyakit kita, Allah hindarkan kita dari segala mara bahaya, bencana, musibah, wabah, penyakit. Dikuatkan iman Islam, diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah sampai tutup usia kita, mudah-mudahan dalam keadaan beribadah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aqrimul ulama'a fa innahum 'indallahi kurama'a muqarramuna. Dan telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, muliakanlah akan kalian para ulama. Akrimu di sini fi'il amar. Akrimu kullu amrin yadullu 'alal wajib. Setiap ada fi'il amar itu biasanya menunjukkan sesuatu yang wajib. Akrimu asal kata dari akrama yukrimu, ikrama. Muliakanlah kalian, kata baginda Rasulullah, para ulama. Ulama yang bagaimana? Imam Nawawi menyebutkan ulama yang bi ulumi syar'i al-amilin, ulama yang menguasai dalam ilmu syariat lalu mengamalkannya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah para ulama.
Jadi di sini jelas ulama yang dimaksud adalah ulama yang mereka senantiasa hati ini khauf. Khauf itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mereka takutkan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakutan itu lalu muncullah yang namanya mujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, lalu mengamalkan ilmu bukannya. Coba kita lihat orang-orang bahar itu, ulamanya Imam Malik tuh sembahyangnya berapa rakaat malamnya? 800 rakaat sembahyang sunnah. Ulama ul-amilin, orang yang mujur-mujur mujahadah dalam ibadah, ini yang dimaksud ulama. Sembahyang malamnya 800 rakaat Imam Malik. 60 tahun puasa sunnah Daud. Puasa sunnah Daud hari ini puasa, esok ada, hari ini puasa. Itu 60 tahun. Di atasnya lagi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini awalnya sidin sembahyang 300 rakaat tiap malam. Ada orang lalu melihat, oh Abu Hanifah sembahyang 500 rakaat, padahal di sidin aku 300 saja. Terdengar di telinga sidin, akhirnya besok sidin 500 rakaat. Ada lagi orang lewat rumah sidin, oh Abu Hanifah sembahyangnya 800 rakaat, padahal di sidin aku 500 saja. Esoknya sidin sembahyang 500 rakaat. Ada lagi orang lalu, oh Abu Hanifah sembahyangnya 1000 rakaat, padahal aku di sini 800 saja. Esoknya sidin sembahyang 1000 rakaat. Bayangkan orang-orang pada dulu luar biasa mujahadahnya kepada Allah. Belum lagi Imam Ahmad bin Hanbal itu 300 rakaat. Gurunya Imam Syafi'i itu namanya Imam Waqi. Imam Waqi itu beliau 70 tahun Imam Waqi itu gawian sidin puasa sunnah aja 70 tahun. Puasa sunnah tiap hari, puasa sunnah tiap hari. Allah Rabbi, kita nang sanayan Kamis saja berpikir 2 kali. Sanayan Kamis dia pikir 2 kali. Wah, itu hebatnya ulama. Jadi ulama bi'ulumi syar'i al-amilina, ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya, yaitu ilmu syariat, ilmu agama. Makanya pakai alif lam di sini. Yang ketika mereka dalam perkara ibadah itu mereka sungguh-sungguh. Ketika sudah mengaji Al-Quran itu luar biasa. Wah, mujahadah mengaji ini sampai kada berasa lagi sekali hafal Al-Quran. Itu yang hebat. Ada yang sampai lupa, mereka tidur, lupa makan. Kenapa? Asyik ibadah, takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira hebat-hebat ulama dahulu. Nah, ini yang dimaksud al-ulama, yang hatinya tuh benar-benar yakhsyallah, yang benar-benar takut kepada Allah. Kita ini disebut awam, kurang awam. Orang yang ulama itu benar-benar istiqomah mereka dalam ibadah. Kada pernah lepas mengaji Quran, kada pernah lepas setiap hari. Lamun kita kan bahanu baca, bahanu kada. Nah, itu awam namanya, orang awam. Nah, kita orang awam ini yang ibadah kita sedikit ini, itu amalan kita 3 aja, supaya kita nih kawan berkumpul dengan orang wali, dengan para ulama. Ini 3 aja amalan kita. Yang pertama itu ijtimah, berkumpul. Berkumpul apa? Berkumpul rancaki dengan orang-orang soleh.
berkumpul rancaki dengan para ulama. Kira-kira kadang aneh kalau berkumpul aja, berkumpul duduk aja. Ada orang ulama di situ, orang alim duduk, kita empat. Ini kita dapat rahmat yang luar biasa. Man hadara majalis alim, barang siapa yang duduk aja, duduk aja. Ada orang-orang soleh kayak kita ini kan orang soleh berarti ada soleh. Ini orang alim berarti ada soleh. Duduk kita, maka lebih afdal daripada kita sholat sembahyang sunat 1000 rakaat. Bahkan lebih afdal kita daripada menjenguk 1000 orang sakit. Bahkan lebih afdal daripada mengantarkan 1000 jenazah. Itu dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi kita nilai ibadah ada kayak orang alim sudah. Jangankan tahajud kita gawe, nang rawatib aja itu kan bahan wajana qobliyah ba'diyah itu ada gawe, bahan salah tagawi, bahan ada sini kada. Nah, lamun kayak itu tuh nih amalkan seperti yang pertama ijtima, rancaki kumpul dengan para ulama, biar satu mas. Asal berkumpul aja itu luar biasa rahmat. Yang kedua istima itu apa? Mendengar. Kita ini bisa talingan malah mendengar, rancaki mendengar apa? Nasihat para ulama. Kira-kira lapar nggak mendengar terah? Mendengar adalah pahala. Nang lapah pun nang bergerak nih, nang lapah. Muntong atau pander, mun kebanyakan pander lapah lah kira-kira. Lapah karena muntong bergerak. Mata berguncalang terus, ada berguringan, lapah lah kira-kira. Lapah karena mata bergerak. Batis berjalan terus, lapah lah kira-kira. Lapah karena batis bergerak. Biar dari rumah ke sini berjalan enggak bahasa beda. Lapah lagi. Parah ada lapah. Coba jauh. Lapah. Yang ada lapah itu nang badiam. Ini nah duduk lapah ada kayak. Kada lapah karena badiam. Nang kayak itu juga talingan nih nah. Talingan nih biar lawas mendengar kada lapah. Adalah seorang yang mendengar, aku jasa lapah talingamu mendengar yang itu bicara mah. Ada suara mendengar tuh lapah kada suara. Tapi berjalan lapah nancap atau tangan lapah jamaah angkat nah. Karena bergerak. Sesuatu yang bergerak itu pasti lapah mengkarancakan bergerak. Tapi sesuatu yang berdiam biar lawas kayak apa lah. Kada ada lapahnya biar. Kada ada lapahnya. Paling pun berduduk kayak ini batis kantor lah. Batis kantor aja. Cuma kada lapah ada cuma kantor lah, kantor aja. Jadi yang kedua, amaliyah kita orang awam nih, lain orang alim, lain kita nih, lain wali, lain. Yang kedua amaliyahnya istimah, rancaki mendengar. Oh ini nyaman, nanti kita mendengar. Setel video tuh di YouTube kawan mendengar orang ceramah. Ada apa? Ada. Nang apa itu gurunya nang apa itu lupa. Nah, yang kedua. Yang ketiga, amalan kita orang awam ini istihbab. Istihbab itu apa? Mencintai orang alim, mencintai ulama. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya selagi hidup di dunia.
Karena orang ulama itu, orang alim itu, kata Rasulullah, fa innahum indallahi kurama, mereka di sisi Allah mulia. Kurama mulia. Orang alim itu di sisi Allah mulia. Wa mukarramuna, dan mereka dimuliakan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun orang itu sudah dimuliakan, dicintai pulang oleh Allah, dicintai oleh para malaikat-malaikatnya Allah, maka mereka itu tidak sempat mengangkat tangan untuk berdoa, baru gretek hatinya aja berkehendak, Allah langsung kabulkan. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah mengisahkan guru telah berkisah, guru sok kumpul itu kan sini hendak sesuatu anak wadai dulu, hendak kalalapun tuh ada beda kalalapun lah. Nah itu marta bola kalalapun nang nyiornya putih dikira-kira kalalapun. Namun di Martapura kan khasnya kalalapun. Namun di atas pada Martapura apa lagi pinuang. Kan apa khasnya apa tuh pinuang? Arampai kan apa? Rempet. Nah, di atas pada pinuang apa lagi? Barabai kan tantangannya. Barabai itu ada apa warna khasnya? Apa barabai? Di atas pada barabai apa? Kandangan. Apa khasnya kandangan? Dudul kandangan. Di atas kandangan apa khasnya? Amuntai lah. Apa khasnya amuntai? Cim. Alapok kenapa? Alapok taripok. Cincin taripok. Apos kan? Apos lempeng. Ini nang paling toha itulah ujar kuitan bari. Wadai nang paling toha dari deretan yang tutup. Kalalapun nang paling toha. Kenapa jadi kalalapun nang paling toha? Ini bahuban. Kalalapun itu bahuban. Mutih ya. Ini mohon maaf langsung tentang pecinta kalalapun. Mutih ya, bahuban. Allah. Nah itu wadai nang paling toha. Orang toha bahari itu nah. Wadai nang paling toha kalalapun. Ini bahuban sudah. Nang lain udah itu bahuban. Jadi sini nanda kalalapun sekalinya habis sudah. Kulit jahit saja habis. Sekalinya kada lawas ada yang mengatok kolomah, membawa bingkisan. Nah ini titipan dari abah dulu. Napa? Sekali dibuka kalalapun sekali. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya orang-orang yang benar-benar Allah muliakan, orang-orang yang benar mujahadah di dalam ibadah, Allah muliakan kehidupan kurama. Nah, maka Rasulullah memerintahkan kepada kita akrimu tufil amal, muliakan mereka, muliakan. Berarti makhum mukhalafahnya, lamun orang kada memuliakan apa? Kan ini perintah wajib. Berarti makhum mukhalafahnya, lamun orang kada memuliakan, kan dosa. Karena Allah aja memuliakan mereka, malaikat-malaikat aja memuliakan mereka. Masa kita memusuhi mereka? Lalu Imam Nawawi Al-Baghdadi menjelaskan bentuk memuliakan itu seperti apa. Kata beliau, bil ijlali wal ihsani ilaihim. Bil ijlal, dengan mengagungkan mereka. Bil ihsan, dengan berbuat baik kepada mereka. Dari awal kita tuh kada bisa mengaji. Nang kita kawal mengaji, wah ini siapa mengajari kita?
Dahulu ada mengalif bahasa. Wah ini bisa mengaji lancar, bahkan bisa berlaku. Siapa awalnya itu siapa? Kan perguruan telah. Perguruan. Makanya Imam Nawawi bil ihsan, buatlah baik kepada mereka. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tiadalah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan pula. Ada seberapa ilmu luar biasa. Ilmu itu ada nilainya, ada nilainya. Lalu apa yang kita berikan? Melainkan berbuat baik kepada mereka. Ada kisah riwayat, namanya nih Umar ini pas takana sidin nih bakabun Jawa panen. Lalu keingatan lawan perguruan mengaji bahari. Yang baik, murid baik nih keingatan. Pas lagi kuliahan banyak keingatan. Lalu banyak membawa sagan guru nih Jawa tadi. Jawa. Dibariana guru alhamdulillah. Ulang lagi panen Jawa guru. Ini saja tiap. Ini jajal ihsan ila ihsan. Padahal ada seberapa, tapi keganangan itu luar biasa. Ini nagolo ini ada Jawa. Sagan pian. Oh iya, makasih marwah. Ika memberi. Nggih guru. Masuk guru tadi ke dapur. Petakun lawan nang bini umumnya. Ini Umar ini memberi Jawa lawan kita. Adakah kita sagan memberinya? Ujar nang bini guru tadi. Abahnya kita ini tidak ada napa-napa, kambing jada, itu kan seikongannya kambing. Nah, kambing beriakan lawan Umar, wah hebat, diberi kambing. Lalu ujar guru nama, kambing memberi lawan ikan. Umar tak hajut, memberi Jawa, dapat kambing. Hakun benar, hakun benar, modal dikit, pulihkannya banyak. Himum Umar boleh bawa kambing. Berapa wajah ini kambing? 3 jutaan dolar ini. Yalah, berkorban parah lagi. Himum Umar dapat kambing, memberi guru Jawa dapat kambing, tatamu lawan kawannya. Seperguruan Jawa lawan guru tadi. Namanya si Ajis. Jar Ajis, Mar kenapa? Pinahin mo bawa kambing. Aku tahu lah Ajis ya Umar. Aku lagi panen Jawa, aku beri guru kita. Sekalinya guru beri kambing mulai. Oh mahimongnya aku. Jar Ajis, Jawa aja dapat kambing. Coba bang aku lebih Jawa memberi dari guru, kalau dapat sapi. Oh karena biar durian banyak. Durian. Sangat beri guru. Di bawahnya durian. Assalamualaikum guru. Hadis. Nana guru. Durian sangat pian. Oh, ya hadis makasih banyak lah sudah. Di bawah guru ke dapur tadi ditapurin lawan bini guru. Umanya. Ini hadis memberi kita durian apa nang kawan di bawah. Dibari kayaknya. Ujar nang bini ada lagi banyak habis sudah. Adanya Jawa si Umar tadi. Nah Jawa Umar aja loyakan. Sekarang aja najis. Ini Jawa Umar ikam tak ajut langsung ajis nih manujud langsung tak ajut. Kenapa timbul badikit? Umar tadi dapat kambing. Aku beri durian dapat Jawa Umar. Akhirnya mangkal hati ajis. Nah ini keikhlasan Allah Rabbi, keikhlasan dari guru tadi dapat berkah luar biasa. Tapi orang yang kata ikhlas memuliakan tadi, maka Allah muliakan juga. Kita zikir kada sehebat para ulama,
tapi dengan memuliakan mereka Allah muliakan kita. Kita sembahyang 5 waktu, kada sehebat mereka yang menunggu waktu sembahyang dan menunggu. Kalau sekumpul teman mengaji dahulu, Abdullah bin Al-Haddad itu mengaji dulu sebelum sembahyang. Kita kan nggak ada, komat sudah hanyar abut mencari wong kanan. Kurang hendak bubar hanya abut kipung-kipung hendak berwudu. Kita orang awam, tapi dengan kita mencintai dan memuliakan mereka, Allah akan memuliakan kita juga. Nah, mudah-mudahan kita. Nah, jadi salah satunya cara memuliakan kita orang awam ini yaitu berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang kedua, caranya apa? Al-ijlal. Al-ijlal itu mengagungkan mereka. Mengagungkan itu dalam arti menghormatinya, menghormati. Maka ya kita menghormati orang tua kita. Kayak itu juga lah kita menghormati perguruan kita supaya kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i itu kan berguru lawan Imam Malik. Saking hormatnya lawan Imam Malik, ini membuka lembaran kitab aja begamat sudah, begamat. Membuka kitab begamat sudah, membukanya begamat. Kenapa? Supaya ada mengganggu guru tadi ketika pembacaan. Begamat ditakuni oleh para murid yang lain. Wahai Syafi'i, adab luar biasa. Kenapa? Aku takut mengganggu guruku dalam membaca kitab dari sini. Begamat sini membuka supaya ini gak ada membunyi, ada membunyi. Hebatnya orang-orang dahulu. Di kita kan kada tahu aja kayak apa guru tuh ada nama nguap bunyi mulang guru lagi bacaan, ya guru lagi bacaan ini mama ya artinya tuh paham aja tuh. Ya Allah, hebatnya orang-orang dahulu memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Waqi itu kan ketika beliau hendak detik-detik meninggal dunia, itu menangis anak sidin, menangis. Ujar Imam Waqi, kadusa menangis. Apa nanti ditangis? Apa? Aku bahagia kembali kepada Allah. Aku bahagia sudah 4.000 kali hatam Al-Quran. Aku bahagia dia sidin meninggalkan dunia ini. Kenapa ada ditangisi? Bahagia. Orang hendak tulik menghadap Allah, orang pulang bahagia. Kenapa? Karena mereka sudah mujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah mereka luar biasa. Kita kan ada kawah, itu ada kawah. Kita aja berdatanya pasti kata panjang umur berdatanya. Siapa anak umur siapa? Kita ini sudah amalan sedikit, sudah zikir jarang, sudah kita baca Quran jarang tabukai. Itu satu penyakitnya. Penyakit namanya kaina. Hendak mengaji kaina, hendak sembahyang kaina, hendak berzikir kaina, hendak berkurban kaina, hendak kawin cepat itu lain kita. Jadi ada dengar kisah guru dia cucu lawan kai pemandiran. Ujar cucu, kai, apa cok?
kita main tebak-tebakan kai. Waninya lawan kai main tebak-tebakan doang cok. Apa tebak-tebakan nih kak? Ujar nang cocok kayu napa nang kawa dimakan. Nah ya kayu napa lah? Kayu manis kan cok. Kayu manis itu mencampur makanan dia ada kawa dimakan gitu. Kayu napa nang kawa dimakan? Gong ya kayu pop. Kayu pop. Ini ada sampai pacucuan. Ini ada sampai akhirnya kayu pop kayak diilah ya kayu pop kalau dimakan. 1-0 ya Nah aku nak bertakon dia aja masjid apa nang berdiri di tengah lautan? Nah jujurnya masjid apa lah? Masjid Darul Mutakin. Masjid apa? Ada tahu kayak mau di pinggir laut ada, namun di tengah laut ada. Masjid Al-Jami ada pinggir sungai. Masjid apa? Cucunya Masjid Al-Mustahil. Masjid Mustahil ya ada dari tanah laut, jadi namanya Masjid Al-Mustahil. Nah satu sama aja cucunya. Terakhir kain jenang cucu. Nah jenang kain ini melawan benar. Ini terakhir jenang cucu. Kain apa nang pangoler? Menyinggung aku nih. Kain apa nang pangoler? Ya kain kemana-mana menyinggung aku. Dia tersinggung. Kain apa nang pangoler? Nah, jangan kayak itu juga nyambat nang toha nih. Utama-utama aku sembahyang, sembahyang nang maghrib isya aja. Lain kain apa nang pangoler? Nah, gong ya kaina anda sembahyang kaina, anda majelis kaina, anda mengaji kaina, itu kai pangoler. Kaina jangan jujur. Nah itu kaina itu orang penyakit orang awam tuh nang kaina tuh. Kadang langsung orang ulama tuh langsung punya hayya salat. Sebelum ajan mereka sudah siap ambil wudu. Kadang nang kaina tuh penyakit kaina moler tuh kaina. Seorang ada tahu kapan dipanggil Allah, kita tidak tahu. Tahulah kita kapan. Jangannya kita tuh lah tahu. Nah kayak di absen di kelas tuh huruf abjad A dulu meninggalan. Nang A dulu. Ajis, Adul, Ahmad Yakin, Ahmad dulu. Hanya huruf B, C, D, E, F. Panjangan kedede nama A pasti jet keadaan. Kawa persiapan. Kawa jakanya tuh tahu kita. Atau nang toha dahulu meninggalan. Nang umur 90 dahulu kematian. Ada nang umur 20. Ada nang umur 10. Jadi kadang menantu kita kapan dipanggil oleh Allah. Maka Allah berkata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hambaku kata Allah, ayo banyakin bawa bekal. Banyakin. Ini persiapan menghadapku banyakin bawa bekal. Orang hendak naik haji ya, itu kan macam-macam bekalnya. Bahkan sebelum keberangkatan setahun itu sudah nukar baju, kain ihram, macam-macam jadi nukar. Ada Hasim Mujadi itu berkisah orang kampung naik haji ada suah naik pesawat hendak behira di pesawat dikiranya nang wastafel cuci tangan tuh wadah behira rumah badong di situ orang kampung behira wadah basuh tangan. Oh, Maji Sidin limut tadi. Orang awam. Orang
hendak naik haji aja, itu kan orang panggilan Allah. Mereka berbekal, bersiap fisik, tenaga, wah, jogging tiap minggu supaya nanti ketika melakukan ibadah rukun-rukun haji itu dipermudah. Apalagi kita hendak menghadap Allah, maka itu sepantasnya kita banyak lagi berbekal supaya tatkala kita menghadap Allah banyak bekal kita sudah. Nah, inilah yang dicontohkan oleh para ulama kita, para guru-guru kita, para kuitan-kuitan kita. Maka kata Rasulullah, akrimul ulama, tuh hormati para ulama, hormati, jangan dimusuhi. Ini gara-gara guru aja lawas tausiah di majelis sampai jam 12 ini berceramah, cuma di guru gak dapet tahu juga sekalinya. Tahunya mau kalawasan tuh orang punya sudah, lalu dikerjai oleh jamaah karena lawasan sampai jam 12 malam, disimpan oleh kakak-kakak sandal dulu tadi. Hadap bulik, ampun sini mencari, mana sandal lu di sini? Sandal aku mana? Hilang. Nah, ini kita mau hormati. Amun yang kadang-kadang 70 lagi ya. Ini kada diambil bulannya sadar dulu tadi. Ya Allah, abot seden sajam sampai mencari jam 1 nya boleh. Jadi pas anak boleh itu jangan anak-anak, guru hati-hatilah di bawah pohon tuh ada hantunya guru. Oh iya aja sih Din. Oh makan mahkotani majantong si Din gak ada umpan nih ya. Ada si Din mau gak ada bulik, kamu ngalih di rumah nih. Mau tuh bulik aja mana? Bismillah ya si Din. Jam 1 sudah, jam 1. Pas hendak melewati pohon tadi, oh mah panas dingin si Din. Nah aja si Din jangan-jangan ada hantunya nih. Sekalinya iya jualnya kuning bercahaya, bapijim langsung mata guru tadi, bapijim. Cuma di belakangnya bawa parang masa di sini nih, parang enggak sih, bapijim sini. Nah semakin parah di sini cahayanya nih, karena aku langsung ambil parangku langsung kupangkung hantunya. Cuma bapijim ada sini. Pas sudah parah ambil sini parang cantok akan sini. Oh. Kalinya pacul parangnya rumah hantunya kuatnya sih dia. Hantunya kuat benar. Pokok sih dia lagi mengacung ulang. Sekali di muka mata lain hantu. Mesinnya penggiling jalan berapa? Satu sekali. Nah itu sih lain hantu. Pokok satu kakak-kakak lima mendustai perguruan. Dikira banyak hantunya sekali mobil satu dicatok sidin, mobil satu. Allahu Rabbi. Nah jadi yang kedua cara kita akrimu tadi, akroma yukrimu ikraman, bahwa mukrimun wadaka mukramun ikrim la tukrim mukramun mukramun. Cara kita yang ketiga mengikuti daripada perilaku ulama, mencontoh apa yang kita kawan contoh daripada para ulama kita. Mungkin dari adab sidin kayak apa, itu kan tanda memuliakan, tanda menghormati, mencontoh tadi apa yang dilakukan kebaikan-kebaikan, lalu kita contoh kebaikan-kebaikan yang sidin lakukan. Nah maka ulama yang benar-benar ulama yasyallah, orang yang takut kepada Allah, ketika kita memandangnya muncul mahabbah kecintaan kita kepada Allah. Kita ini memandang sidin, lalu menambah cinta kita lawan Allah, menambah cinta kita lawan Rasulullah, karena perbuatan sidin seluruhnya ibadah kepada Allah. Tapi tatkala kita pandang sidin, kalinya main dum juga sama, main dum. Makanya berceramah main dum, main kartu.
bukan menambah mujahadah untuk ibadah, tapi umpat main dunia saja. Nah, ini bukan mengikuti daripada sunnah Rasulullah. Padahal kan di dalam hadis Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewarisnya para nabi. Akhlaknya, kelakuannya, perbuatannya mencerminkan daripada perbuatan baginda Rasulullah SAW. Kayak apa? Kita rancak baca manaqib Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Sidin kan guring beralaskan tikar. Begitulah baginda Rasulullah. Rasulullah guring di atas hasir, di atas tikar. Ketika Sidin bangun nih bebangkas belakang Sidin, bebangkas. Dia bangun guring bebangkas kada belakangnya. Kada bebangkas saya kalau wasan guring. Nih bebangkas nih. Betikas kalau wasan guring. Orang bebangkas karena pengguringannya tikar. Bantalnya batu. Supaya apa? Guring itu kada jalan. Bahkan kalau musim hujan, nih badan dirapaikan baju dingin supaya menggigil, supaya kada jalan guring. Mungkin kan hujan mencari penjanakan. Di mana yang boleh janak? Bebaju kada janak juga bahasa limut. Bahasa limut kada janak juga. Berlapis selimut. Berlapis selimut kada janak juga. Itu dasar kali yang mencari penjanakannya. Itu mau untal-untal dia. Allah. Lihat kita baca tuh manaqib para aulia. Nah kayak apa mereka mutaba'ah dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedermawanannya Rasulullah tuh ketika sahabat hendak baju yang dipakai oleh Rasulullah langsung beliau baju langsung. Pernah suatu ketika ada seseorang yang meminta-minta kepada baginda Rasulullah. Ini saking dermawannya Rasulullah. Lalu Rasulullah ini kadang-kadang apa nak hendak dibari ini habis sudah. Adanya salah satu kalung peninggalan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Itu kalung penuh sejarah luar biasa. Kalung pengemis nih minta. Sidin hendak membalik kadang-kadang kawan dibalik. Tapi keingatan ada kalung peninggalan Sayyidatuna Khadijah. Lalu diskusi dengan anak Sidin Fatimah Zahra Al-Batul. Wahai Fatimah, aku hendak memberi pengemis tadi kalung umamu. Nah itu kabar, iya berikan. Padahal kalung penuh sejarah peninggalan. Nah ya Rasulullah, ini kalung saja mereka. Mahimungnya si pengemis tadi mahal tuh harganya, mahal. Mau kita kira-kira kembalilah yang dipakai oleh si pengemis tadi kalung tadi. Tetamu salah seorang sahabat Nabi, ulun lupa namanya. Ujar sahabat Nabi, kamu dapat kalung dari mana? Oh ini bersejarah luar biasa. Sahabat tadi tahu bahwa kalung itu adalah kalung Sayyidatuna Khadijah yang hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Kamu dapat kalung dari mana? Ujar sahabat Nabi, aku diberi Rasulullah. Rasulullah memberikan kalung. Nah sekarang kayak ini aja, aku nukari kalung itu nah 1M ngawon lah. Oh mata kajut pengemis tadi, bujuran deh 1M. Tapi kan ada 1M memang di sana kan kayaknya adalah dinar atau dirham. Maksudnya tuh harganya 1M kan nah. Kalkulasi kata para ulama kira-kira kusugi mendadak apa kamu kayak itu kamu bariakan nah mahimungnya satu. Ya engkau tahu, ujar sahabat tadi, wahai pengemis, ini lebih berharga dari 1M, bahkan lebih berharga dari dunia dan seisinya. Dan berharga 1M itu ada nilainya. Oh itu mah itu pengemis awal tahu juga ambil hasil. Ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya.
Lalu sahabat tadi memberitakan lagi dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ini kalung pian ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kembali pulang. Alhamdulillah ya Rasulullah. Hebatnya. Makanya biar lihat para ulama, orang wali, lihat rumah si bintu kosong. Kan ada barang-barang apa? Dapat harta bagiakan, dapat harta sumbangan orang bagiakan. Kan ada ta'aluk hatinya lawan dunia ini kan ada. Biar baca pasti mendengar Rabiatul Adawiyah, wali bebinian, wali bebinian. Tiap malam sembahyang Allahu Akbar. Datang maling, dikira maling banyak harta. Orang banyak datang memberi amplop. Ada tahu mendatangi rumah wali, orang dapat amplop ada mengajak. Ada mengajak. Mun kita kan mengajak, Pak. Mun orang mengajak orang. Jadi dia lancar. Mun orang masih mengajak. Mun wali ada mengajak. Diberi duit mana lampas, bagiakan habis kada. Dikira maling tadi banyak harta, selabiatul tadi masuk maling dari rumah. Di maling mana HP-nya? Dasar bahari gitu dah. Mana nih barangnya kada ada? Bingung sorangan maling. Nah, salah masuk aku. Nah, masuk mana? Oleh kosong barang kada ada. Duit kada ada, barang kada ada. Sekali menjinguk orangnya, Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqah. Salah masuk apa? Termasuk orang wali. Ujar Rabiat yang sini. Napa nanti cari? Ada aja maling tapi ada. Nah, ini bikin pian ambil banyak wudu di sini. Ambil banyak wudu. Berwudu maling tadi. Batu dijologi sini kopiah lawan sejadah. Nah, mana aja maling? Sembahyang. Tiwas salah masuk ikam. Disuruh situ sembahyang 2 rakaat. Ikam kenapa jadi maling? Bahajat apa? Supaya sogi doa. Di sini sembahyang. Sembahyang. Ya Allah, sugihakan Allah, ya Allah, sugihakan Allah, ya Allah. Ada lawas datang. Kereta utusan dari raja, kereta babunda membawa puluhan pati amas. Sagat Rabiatul Adawiyah. Biar penjaga, wahai Rabiatul, ini ada 10 pati amas sagat pian kiriman dari raja. Alhamdulillah, ini berkat doa dari si Malik. Nah Malik, ini kamu berdoa tasuki tadi. Seberataan 10 pati amas ini sagat ikam. Ya Allah mendapuk nyentong Malik kabur dong aku. Hai Malik nih langsung bertobat pada saat itu juga. Akhirnya jadi muridnya luar biasa, langsung jadi ahli ibadah. Salah masuk, salah masuk, termasuk orang yang ahli ibadah. Hebatnya orang-orang dahulu. Yahsyallah min ibadihil ulama. Maka muliakan itu bentuknya yang pertama il-ihsan, baiki mereka. Apa yang kita kasih kemampuan kita. Kadang kawa juga doakan ulama-ulama kita. Yang kedua al-ijlal, hormati mereka, muliakan mereka, agungkan mereka sebagaimana Allah mengagungkan mereka. Yang ketiga ikuti akhlak mereka. Dengan itu kita sudah mengamalkan hadis Rasulullah. Dengan itu kita insya Allah mendapat rahmat Allah. Dengan itu kita insya Allah tak kumpul dengan para ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdatang hadir dibukakan pintu hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita kawa istiqomah dalam ibadah, hadir majelis. Mudah-mudahan kita menjadi muhibbin, pecinta-pecinta para ulama, para wali-walinya Allah. Dengan harapan kita selamat dunia, selamat dalam kubur, selamat di akhiratnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Minta halal, minta ridha, pun ada kesana khilafat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman.
من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان هب لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر النبي وعن النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اطلب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى من حضر عنا وعلى من غاب عنا وعلى بدك الهجات والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين ببرك وبحرك وجوك وفضائك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله